Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidan Atia yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Ibu Anissa? Ya, benar. Usia Ibu 30 tahun, benar? Alamatnya di Cikarang? Iya. Betul. Baik, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan terhadap fisik bayi Ibu atau tidak. Apakah bersedia Ibu bayinya dipinjam dulu untuk melakukan pemeriksaan fisik? Iya, bersedia. Baik, jika bersedia saya pinjam terlebih dahulu ya. Langkah selanjutnya kita siapkan alat terlebih dahulu. Lampu sorot didekatkan dan diarahkan ke bayi untuk menghangatkan bayi. Tutup sampiran menjaga privasi pasien. Mencuci tangan. Bilas dan keringkan menggunakan tisu. Selanjutnya menggunakan handscoon. Selanjutnya kita periksa keadaan umum bayi. Bayi terdapat tangisan kuat dan warna kulit bayi normal atau tidak kebiruan atau sianosis, dan pada bibir juga normal, tidak ada kebiruan atau sianosis. Lalu tonus otot bayi aktif. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama saya akan mengukur suhu tubuh bayi menggunakan termometer digital. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nadi. Baik, nadi normal 120 sampai 160 dan bayi terdapat 130 kali per menit nadinya. Selanjutnya pemeriksaan pernapasan. Normalnya 40 sampai 60 kali per menit. Baik, normal berada di 50 kali per menit. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berat badan pada bayi. Berat badan bayi ada di 3 kg, normalnya 2, kg sampai dengan 4 kg. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tinggi badan atau panjang badan pada bayi. Baik, panjang badan bayi berada di 47 cm. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan antropometri. Yang pertama, sirkumferensia suboccipito-bregmatica, atau dari bawah ubun-ubun kecil sampai ke ubun-ubun besar.
Baik, normal ada di 30 cm. Selanjutnya yang kedua, sirkumferensia mento-occipito, dari dagu sampai ke ubun-ubun kecil. Baik, normal ada di 31 cm. Yang ketiga, sirkumferensia fronto-occipito, dari dahi sampai ke ubun-ubun kecil. Baik, normal ada di 32 cm. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lila. Baik, normal ada di 11. Dan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lingkar dada pada bayi. Lingkar dada bayi ada di 28 cm. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki. Pada bagian kepala terdapat satu sutura frontalis, terdapat dua sutura coronalis, terdapat satu sutura sagittalis, dan terdapat dua sutura lamboidea. Dan kita lihat apakah ada kelainan. Hidrosepalus itu pembesaran pada kepala dan anencephalus itu pengecilan kepala atau kepalanya kecil. Dan kita lihat apakah ada mulase atau tumpang tindih pada sutura. Baik, kepala normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagian mata. Mata simetris dan kelopak mata semua terbuka. Dan kita bersihkan menggunakan kapas dari luar ke dalam. Selanjutnya berikan salut mata dari dalam keluar. Selanjutnya periksa bagian telinga. Telinga normal dan simetris dan daun telinga terbuka. Selanjutnya saya periksa bagian hidung. Hidung simetris dan normal, terdapat dua lubang. Selanjutnya saya akan periksa bagian mulut. Kita amati apakah ada kelainan atau tidak. Kelainan labioskijis, terdapat sekatan pada bibir saja. Labiopalatoskijis, terdapat sekatan pada langit-langit mulut. Labiopalatogenatoskijis, terdapat sekatan dari bibir sampai saluran pernapasan. Baik, bibir bayi normal ya, tidak ada kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagian leher. Pada bagian leher tidak terdapat pembengkakan atau benjolan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagian dada. Dada simetris, terdapat dua puting dan tidak ada retraksi dada atau cekungan pada saat menarik napas. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagian pernapasan. Menggunakan stetoskop. Baik, pernapasan normal, tidak terdapat suara wheezing.
Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagian bahu. Bahu normal, tidak terdapat dislokasi atau fraktur. Dan pada bagian tangan, simetris, jari-jari normal, ada 10, tidak terdapat kelainan sindaktil atau polidaktil. Sindaktil itu kekurangan jari dan polidaktil itu kelebihan jari. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagian perut. Perut simetris, tidak terdapat hematom atau pembengkakan pada tali pusat, dan pastikan penjepit tali pusat tertutup rapat, dan perut bayi terdapat dinding perut atau tidak ada kelainan atau bisa disebut ovalokel, yaitu tidak ada dinding perut. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagian kelamin. Bayi tersebut perempuan. Jika perempuan, pastikan ada lubang vagina dan labia mayora tertutup. Jika laki-laki, kita pastikan terdapat satu lubang penis di ujung dan pastikan tidak ada kelainan hipospadia atau lubang penis di pinggir. Lalu pastikan terdapat 2 testis dan testis sudah masuk ke dalam skrotum. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagian kaki. Kaki bayi simetris. Jari-jari kaki normal, ada 10, tidak terdapat kelainan sindaktil, kekurangan jari, atau polidaktil, kelebihan jari. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagian punggung. Bagian punggung kita pastikan di antara kepala dan pundak tidak ada benjolan atau disebut meningokel, dan pada tulang belakang kita pastikan tidak ada cekungan atau pembengkakan atau bisa disebut spina bifida. Baik, semuanya normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagian anus. Terdapat lubang anus dan kita pastikan kembali dalam 24 jam bahwa bayi sudah mengeluarkan mekonium atau belum. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bagian kulit. Jika terdapat putih-putih pada bagian kulit bayi, itu normal karena tujuannya untuk menghangatkan bayi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sistem saraf. Yang pertama yaitu routing. Kita taruh jari telunjuk kita di dekat bibir bayi. Jika bayi mencari jari kita, berarti refleks routing positif. Selanjutnya, refleks sucking. Kita masukkan jari kelingking kita ke dalam mulut bayi. Jika bayi menghisap, berarti positif refleks sucking. Selanjutnya, refleks let down. Menelan. Itu dipastikan saat inisiasi menyusu dini. Selanjutnya, refleks moro. Kita bisa lakukan dengan cara menepuk. Jika bayi mengedip atau tangannya bergerak, berarti refleks moro positif. Selanjutnya, refleks tonic neck. Kita tolehkan bayi ke sebelah kanan atau kiri. Jika bayi menoleh ke tempat semula, refleks tonic neck positif. Selanjutnya, refleks grabs atau menggenggam. Taruh jari telunjuk kita di lengan bayi. Jika bayi menggenggam, refleks grabs positif. Selanjutnya, refleks walking. Taruh telapak tangan kita di kaki bayi. Refleks walking positif. Selanjutnya, refleks baby skin. Kita usap telapak kaki bayi. Baik, refleks baby skin positif. Selanjutnya saya akan melakukan injeksi vitamin K pada paha bayi bagian luar di sepertiga paha.
Saya akan menyuntikkan di bagian paha sebelah kiri. Bersihkan menggunakan alcohol swab dari dalam keluar secara memutar. Suntikan dengan cara intramuskular 90 derajat. Aspirasi. Selanjutnya saya akan memakaikan baju pada bayi. Selanjutnya, saya akan berikan bayi kepada ibunya untuk dilakukan IMD atau inisiasi menyusu dini. Setelah 1 jam kemudian, nanti bayinya akan saya bawa kembali untuk disuntikan hepatitis B0. Ibu, ini bayinya sudah dilakukan pemeriksaan fisik. Nanti setelah 1 jam kemudian saya pinjam kembali ya Ibu untuk dilakukan penyuntikan hepatitis B0. Permisi Ibu, saya pinjam kembali ya Ibu bayinya untuk disuntikan hepatitis B0. Pinjam ya Bu. Selanjutnya saya akan menyuntikan hepatitis B0. Disuntikan di bagian paha kanan, paha bagian luar di sepertiga paha. Bersihkan menggunakan alcohol swab dengan cara memutar dari dalam keluar, lalu suntikan secara intramuskular 90 derajat.
Ingat-ingat sudah selesai, lakukan pembedongan kembali. Selanjutnya rapikan alat. Buang ke tong sampah medis. Lepaskan handscoon dan cuci tangan. Selanjutnya, bayi diberikan kepada ibunya. Baik Ibu, pemeriksaan fisiknya dari kepala sampai kaki, alhamdulillah semuanya normal ya Ibu, tidak terdapat kelainan. Terus jaga kehangatan bayi ya Ibu dengan cara dibedong. Lalu jangan berikan makanan tambahan, harus benar-benar full ASI selama 6 bulan ya Ibu. Selanjutnya jika Ibu ada tanda-tanda bayinya kebiruan, henti napas, sesak, segera pergi ke tenaga kesehatan terdekat ya Ibu. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, semuanya sudah paham ya Ibu. Saya izin pamit ya Ibu, terima kasih banyak. Sehat selalu Ibu dan bayinya.